Nama majalah. Dan nama proyeknya apa? Desain sampul majalah. Seperti itu. Jadi nama proyeknya semuanya sama ya, desain sampul majalah. Kemudian tema iklannya saya tidak tahu, nanti kamu akan mengangkat soal apa. Misalnya saya akan mengangkat yang tadi saya baru katakan, yaitu Sri Kandi dan prestasi. Sri Kandi Muda ya. Saya tuliskan Sri Kandi Muda dan prestasi. Nah gitu. Ini tema umumnya ya, tema umum. Sri Kandi Muda dan prestasi. Kemudian kreatifnya ini adalah nama kamu. Ya, misalnya Dita. Jadi nama kamu yang akan mendesain nantinya gitu. Oke. Sekarang di sini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Ini harus kamu isi juga. Saya jelaskan satu persatu ya. Kalau nanti kamu tidak paham, kamu boleh nanya sejelas-jelasnya. Oke, yang pertama kita kasih tanda merah. Apa yang ingin dilakukan sampul apa yang ingin dilakukan sampul majalah? Nah, gitu. Sama dengan saya berikan contoh. Kalau ini apa yang ingin dilakukan sampul majalah. Nanti kalau kita ingin membuat poster misalnya, apa yang ingin dilakukan oleh poster. Kalau kita ingin membuat iklan, apa yang ingin dilakukan oleh iklan. Karena kita akan membuat sampul majalah, maka apa yang ingin dilakukan oleh sampul majalah. Oke, sekarang saya akan memberikan gambaran ke majalah yang ada ya. Misalnya ini. Ini kan headline utamanya 2014 tren ALED. Saya tidak tahu, tidak paham. Sebentar ya. Saya carikan yang lebih mudah dipahami saja. Majalah Hai. Majalah Hai. Nah, ini aja ya dulu ya. Ini headline-nya. Ngintip Stella Cornella di Bima Satria Garuda. Di Bima Satria Garuda. Supaya ini mudah dipahami, saya besarkan di sini saja. Oke. Nah, ilustrasi ini adalah memberikan apa ya? Memberikan gambaran tentang gaya fashion yang casual banget gitu, yang santai dan modis atau apalah, saya nggak ngerti ya gaya-gaya anak sekarang, saya nggak ngerti istilahnya. Tapi ngintip Stella Cornelia. Jadi ini adalah nama dari image ini, namanya Stella Cornelia. Ini tentang bagaimana dari nyanyi di JKT48 ya. Jadi berakting dari penyanyi JKT48 menjadi
bintang sinetron, katakanlah gitu. Nah, lalu profil ini disampaikan lengkap dengan penampilannya. Jadi dari berbusananya, kemudian dia itu siapa adalah karakter dia, gitu loh. Sehingga tersampaikan bahwa memang yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah supaya masyarakat tahu tentang Stella Cornelia dengan karirnya yang tadinya itu dari seorang penyanyi, kemudian menjadi seorang seni peran dengan kata-kata yang seperti apa, sehingga nantinya kata-kata itu akan memberikan gambaran seutuhnya dari penampilan sampul ini, gitu. Oke. Saya berikan contoh lain lagi yang lebih memudahkan. Nanti kalian akan membicarakan tentang apa, tapi bukan istilah remaja, ini tentang tempo saja ya. Tempo. 2021 November. Oke, ini yang paling baru. Ini adalah jenderal politik Perkasa Panglima Abri. Ini adalah jenderal ya. Kemudian ini Jokowi. Ini di belakangnya ini dorong. Saya tahu maksudnya itu apa gitu. Tapi pasti ada cerita dong. Pasti orang membuat seperti ini itu ada ceritanya. Maksudnya apa sih itu? Nah, semuanya ini mulai dari kata-kata yang tersusun di sini. Oke. Supaya kamu ngerti, saya jelaskan sekali lagi. Nah, politik Perkasa Panglima baru. Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Meski masa tugasnya pendek. Apa siasat istana di baliknya? Gitu kan? Sekarang kita renungkan. Memang ada skenario apa sih gitu? Bukan skenario, tapi ada kepentingan. Dan itu kalau menurut saya sah. Jadi ketika presiden memilih berdasarkan kepentingan, tapi kepentingan untuk masyarakat, kenapa tidak gitu misalnya? Misalnya untuk mengawal kesatuan masyarakat misalnya. Untuk keberlangsungan program-program yang dijalankan oleh presiden. Kenapa tidak? Gitu. Tapi ketika orang menulis seperti ini, itu bisa dipahami dengan makna yang berbeda. Gitu. Kalau yang tidak suka, maka cara memaknainya adalah seolah-olah presiden itu memiliki niat jahat. Seolah-olah. Kalau yang memaknai adalah orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah, maka cara memaknainya adalah seolah-olah presiden itu punya niat jahat dengan memilih Andika Perkasa. Gitu. Ya. Nah, makanya terutama kalau ini tentang politik ya, namanya politik itu kan antara apa yang diomongkan dengan kenyataan kadang-kadang suka beda sih. Tapi kalau di anak remaja itu nggak suka politik. Anak muda itu nggak suka politik. Suka itu yang natural, yang apa adanya, bicara sesuatu yang fakta gitu loh.
Nah, oleh sebab itu, ketika kamu ngomongin soal majalah remaja, yang tadi saya katakan majalah Hai misalnya gitu, kita pilihkan yang lain ya. Yang menarik yang mana? Kira-kira yang mewakili cerita gitu ya. Sebentar ya. Mungkin ini kali ya. Mister Indonesia Idol. Waduh. Nggak ngerti maksudnya. Oke, misalnya ini aja. Nah, ini dia. Ini saja, ini saya ganti. Oke. Ini headline-nya. Imung penjual koran di waktu hujan. Ini sepertinya majalah Hai yang memiliki kayak semacam cerpen. Kamu cerpen itu cerita pendek ya. Ada di dalam majalah itu ada cerita yang paling menarik. Setiap periode selalu ada cerpennya. Seperti novel, tapi novel cerita pendek lah gitu. Nah, ini ceritanya tentang penjual koran. Namanya Imung, penjual koran di waktu hujan. Kumpulan ini ada keterangannya, bonus kumpulan apa ini, kepotong ya. Tidak tahu apa itu. Nah, kemudian ini diceritakan di sini. Diceritakan ada si Imung yang penjual koran, kemudian ini ada siapa, saya rasa ini adalah mewakili dari suasana yang ingin dibangun di dalam sebuah drama. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga waktu hujan diceritakan. Gitu. Oke. Tapi karena majalah kamu itu setiap orang berbeda-beda dan nanti kemungkinan ada yang punya cerita, tapi ada juga yang mungkin enggak. Tapi pasti adalah cerita-cerita yang ingin kamu ungkapkan. Nah, sekarang saya ingin kamu mengisi di kolom pertama ini, apa yang ingin disampaikan atau dilakukan sampul majalah, yaitu ingin memberitahukan tentang